Saudara, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat baru saja kembali menggelar pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Sebelumnya, selama lebih dari 10 tahun, eksekusi di banyak tempat ditunda karena alasan hukum atau kendala alat eksekusi. Bahkan ada juga negara bagian yang menutup fasilitas eksekusinya selamanya. Semua ini menandai kontroversi penerapan hukuman mati yang terus berlangsung. Halo pemirsa Buser SCTV, hukuman mati masih menjadi kontroversi di Amerika Serikat. Dasar hukum untuk eksekusi ini diatur di tiap negara bagian. Negara bagian South Carolina, Alabama, dan Utah akhir bulan lalu kembali menggelar eksekusi setelah tertunda selama belasan tahun karena berbagai alasan. South Carolina menjatuhkan hukuman mati kepada narapidana Freddie Owens akhir September lalu. Negara bagian itu kembali melakukan eksekusi mati setelah terhenti selama 13 tahun karena pemerintah tidak mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk suntik mati. Owens dihukum atas pembunuhan seorang pegawai toko swalayan di Greenfield pada 1997 saat dia merampok. Saat diadili, Owens kembali melakukan pembunuhan, kali ini terhadap sesama narapidana. Juri dan hakim akhirnya sepakat menjatuhkan hukuman mati kepadanya. The capital punishment sentence of Freddie Eugene Owens was carried out tonight pursuant to the order of the South Carolina Supreme Court and in accordance with state law. Owens berusia 46 tahun ketika dieksekusi. Dia tidak memberikan pernyataan akhir. Para saksi menceritakan setelah obat itu diberikan, ia mengucapkan selamat tinggal kepada pengacaranya. As soon as the curtain was drawn, he immediately turned his eyes to the witness room and looked around the witness room and pretty much made contact with each one of us. Seorang dokter datang dan menyatakan dia meninggal sekitar 10 menit setelah suntikan pada pukul 6.55 malam. Once the execution was announced as starting, Owens was conscious for maybe a minute, maybe just a tad bit longer than that, where his eyes were open and he was still looking at his lawyer. There was still regular breathing. Permohonan banding terakhir Owens berulang kali ditolak, termasuk oleh pengadilan federal. Owens juga mengajukan petisi untuk penangguhan eksekusi dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, namun ditolak. Negara bagian Alabama juga melakukan eksekusi akhir September lalu. Bukan suntik, negara bagian ini menggunakan gas nitrogen. Terhukum yang dieksekusi adalah Alan Eugene Miller, yang membunuh 3 orang di tempat kerjanya pada 1999 lalu. Everything went according to plan and according to our protocol. So it went just as we had planned. Miller yang berumur 59 tahun dinyatakan meninggal pada pukul 18.38 waktu setempat di penjara Alabama Selatan. Miller adalah satu dari 5 narapidana yang dijadwalkan dihukum mati dalam kurun waktu 1 minggu di Alabama di akhir September lalu. Jumlah yang luar biasa tinggi yang bertentangan dengan tren penurunan penggunaan hukuman mati selama bertahun-tahun di Amerika Serikat. Sementara negara bagian Utah juga kembali melakukan eksekusi yang sempat terhenti sejak 2010 lalu. Terpidana yang menerima suntikan mematikan adalah Tebron Devhoney, orang yang membunuh mertua perempuannya secara brutal pada 1998. It's emotional for sure. I caught myself sitting there realizing this is one of the last days I have with him. Di tengah tren kembali pelaksananya eksekusi di sejumlah negara bagian Washington justru menghentikan eksekusi. Ruang eksekusi terakhir yang masih ada di negara bagian ini ditutup akhir bulan lalu setelah mengeksekusi sekitar 78 orang dalam 120 tahun terakhir. Satu-satunya ruang eksekusi di negara bagian Washington ditutup akhir bulan lalu. Lokasinya ada di lembaga pemasyarakatan Walla Walla. I think the death penalty in general is too much to ask a servant of the state to do. Narapidana terakhir yang menjalani eksekusi di fasilitas ini adalah Carl Coburn Brown. Dia menerima suntikan mematikan di penjara tersebut karena kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan seorang perempuan pada 1991. Brown dijatuhi hukuman mati dan setelah dipenjara selama 16 tahun, dia kemudian dieksekusi pada 10 September 2010.
Ruang eksekusi di penjara Walla Walla ini dibangun pada 1904 dan ada 78 orang yang semuanya laki-laki dieksekusi di ruangan ini hingga 2010. Jam dinding di kamar eksekusi ini dihentikan sebagai penanda saat di mana hukuman mati terakhir dilaksanakan. Bekerja 35 tahun di penjara membuat Morgan berpendapat bahwa hukuman mati dengan gantung lebih memudahkan terhukum dibanding cara lain seperti gas atau suntik. From the time you start the process to the time that you're dead is very brief with hanging, and it seems interminably long for lethal injection. Sebagai mantan pejabat penjara, Morgan setuju hukuman mati dihapuskan. Menurut dia, sistem peradilan hukum adalah ciptaan manusia yang bisa memiliki cacat. Bisa saja orang tidak bersalah masuk penjara. Jika dia masih hidup, selalu ada kesempatan untuk membuktikan apakah seorang tahanan itu benar-benar bersalah atau tidak. Jika setelah sekian tahun seseorang ternyata tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan, orang itu masih bisa dibebaskan. Amerika Serikat sudah menerapkan hukuman mati sejak masa kolonial Inggris tahun 1608. Setidaknya ada 5 cara: gantung, listrik, gas, suntik, dan tembak. Penolakan memang terus terjadi, tapi sebagian masyarakat Amerika masih menuntut hukuman ini diterapkan, terutama untuk kasus-kasus yang menyentuh nilai kemanusiaan. Demikian Buser kami edisi kali ini. Saya Nur Hadi mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.